Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gagah Buana Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang EKG 2, yaitu interpretasi EKG yang patologis. Nanti harap adik-adik menyimak karena bahannya sangat banyak. Silahkan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan mulai kuliah tentang elektrokardiografi 2 sebagai bekal Anda melalui skis lab tentang elektrokardiografi 2 dengan judul interpretasi EKG patologis. Outline kuliah kali ini adalah review singkat tentang EKG normal. Kemudian kita bahas sedikit tentang masalah teknis, yaitu kesalahan peletakan sadapan. Kemudian kita akan bahas tentang pengukuran irama dan konduksi abnormal dari EKG. Kemudian morfologi gelombang abnormal, ini termasuk segmen di sini. Baik, review singkat EKG normal. Jadi gambar ini silahkan Anda print screen, Anda save untuk dihafal, untuk dibawa-bawa, sehingga Anda tahu yang normal itu apa saja sih. Dari carian pengukurannya, interval PP, interval RR, atau yang kita sering sebut dengan heart rate, ya, RR interval PR, interval QTc, durasi QRS, dan kemudian aksis. Nah, kemudian irama, seperti kita ketahui, irama yang normal adalah irama sinus. Syaratnya ada 6. Pada kuliah EKG 1 silahkan dibuka lagi. Kemudian konduksi. Konduksi yang normal adalah dari SA node. Kemudian dilanjutkan konduksi normal dari AV node yang dilambangkan dengan interval PR. Kemudian dilanjutkan dengan konduksi normal di ventricle. IV itu artinya intraventricle. Kalau ada masalah nanti namanya penyakitnya intraventricle conduction delay. Ya, ini dilambangkan dengan durasi QRS. Gelombang P yang normal syaratnya dinilai di lead 2 dengan tinggi sekian dan durasi sekian. QRS normal syaratnya tidak ada Q patologis, tidak ada RVH, tidak ada LVH. Gelombang T normal dinilai di yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu adalah di lead V2 atau di V3. Pilih di antara itu. Dan nilainya untuk ketinggiannya adalah itu nilai normalnya adalah pada laki-laki perempuan berbeda. Kemudian gelombang U normal itu tidak ketemu pun normal, ya, dan harusnya tidak ada pada lead ekstremitas. Kemudian segmen PR dan segmen ST, namanya segmen itu normalnya isoelektrik. Nah, untuk mengukurnya itu isoelektriknya itu dari mana? Yaitu dari segmen TP. Dari T ke P itu isoelektrik, itu panduannya, patokannya. Nah, untuk segmen ST kalau ada kelainan diukurnya dari J point. Oke. Untuk kompetensi Anda, maka Anda harus bisa membaca elektrokardiografi, ya. Di sini utamanya yang kelainan adalah VES, AMI, VT dan AF, itu yang utama. 4 itu. Tapi nanti pada soal masih mungkin muncul banyak kasus-kasusnya. Jadi misalnya LBBB itu juga bisa muncul di dalam soal karena memang kompetensinya 2. Sekarang kita masuk ke masalah teknis. Ya, ini yang terjadi kalau kita salah meletakkan sadapan. Ya, di sini sadapan yang paling sering salah dilakukan oleh perawat maupun dokter adalah memasang V1, V2-nya terlalu tinggi, terlalu di atas. Di SIC 2 biasanya. Mereka lupa, ini di SIC 4 atau SIC 2 ya. Nah, kalau kita salah pasang terlalu tinggi begitu, hasilnya adalah EKG yang di bawah. EKG yang di bawah ini maka akan menunjukkan gambaran amplitudo R inisial, yaitu gelombang R yang ada di sini, jadi rendah, terlalu rendah. Nah, ini nanti bisa salah diagnosis
Kalau R-nya sangat rendah sampai dikira tidak ada, jangan-jangan malah jadi gelombang Q patologis nanti. Jadi bisa salah diagnosis. Jadi penting sekali hati-hati dalam cara pemasangan. Kemungkinan ini juga bisa terjadi. V3V4-nya terlalu tinggi, maka amplitudonya di V3V4 juga akan tinggi, rendah R wave-nya. Kemudian jika ini terlalu rendah menaruhnya, terlalu depan, maka mengganggu diagnosis dari LVH. Kemudian V1, V3 terbalik atau dengan yang lead lainnya terbalik, maka progresi dari T wave-nya tidak normal. Padahal kita tahu T wave tertinggi ada di V2, V3. Ini contoh kalau terbalik dari kanan kirinya terbalik total ya, maka akan yang aneh, ada aneh di sini. Di sini muncul gelombang S di V6 lah, ini harusnya tidak ada. Di V6 itu harusnya enggak, gelombang S-nya tidak dominan seperti ini. Nah ini biasanya kebalik. Kalau muncul Anda melihat gambar EKG kok seperti ini, diminta ulang saja, jangan-jangan terbalik. Tapi bisa juga ditemukan pada kasus RVH. Jadi penting, kesalahan pemandangan lead bisa berakibat fatal terhadap diagnosis. Itu tadi lead yang di dada. Nah sekarang lead yang di tangan. Kalau terbalik, tangan kanan terbalik dengan tangan kiri, maka akan muncul gelombang P inversi di lead 1. Coba dilihat di sini. Di lead 1 P inversi ya, negatif. Loh, kok negatif di lead 1? Harusnya kan positif. Kalau kita sudah belajar aksis di EKG 1 ya, itu harusnya positif. Nah, bagaimana ini kok negatif? Nah, maka kita curiganya dextrokardia. Tapi bisa juga karena terbalik ini tadi. Nah, makanya kita lihat lagi di sini lead 2-nya positif enggak? Lead 2-nya kok positif? Tidak konsisten. Harusnya 1 dan 2 itu sama-sama positif. Satunya negatif, satunya positif, dan tidak konsisten. Nah, cara yang lain adalah melihat dari V6. V6 itu harusnya mirip dengan lead 1 karena dia letaknya di lateral. Jadi lead 1 itu arahnya ke lateral kiri, V6 juga sama, ditaruhnya di lateral kiri. Sehingga gambarnya akan mirip. Nah, ini kan berbeda sekali. Yang satunya negatif, yang satunya positif gelombang R-nya. Tidak mirip sama sekali. Nah, ini kita curiga ada lead yang tertukar. Ini kok tertukar tangan dengan kaki. Maka di sini Anda akan bisa melihat di AVR-nya R-nya jadi positif. Padahal kita ketahui AVR itu menurut aksisnya, AVR itu letaknya gambarnya harusnya negatif R-nya. Defleksi negatif ke bawah harusnya. Lah ini kok naik positif. Nah, kenapa ini? Ya, lead 1-nya juga negatif, gelombang P-nya. Ya. Kemudian ada yang aneh lagi, lead 2-nya ini hampir seperti garis lurus. Nama kita sebut sebagai pseudoasistol. Ya, ini adalah tidak normal juga ini. Kalau seperti ini, maka kita curiga ada tertukar lead antara tangan kanan dengan tangan kaki kanan. Dan di sini Anda lihat lead 1 dan lead 3 ini simetris seperti mirror image, seperti cermin ya, bercermin. Tapi yang satunya negatif, yang satunya positif. Tingginya sama, bentuknya sama. Nah, ini adalah tidak normal aja juga ini. Ini kita curiga ada salah peletakan lead. Ini tertukar lagi ini, ya, ada pseudoasistol lagi. Terus lead 1 harusnya kan sama dengan lead 2 ya, tidak sama ya. Nah, di sini kok sama persis. Lead 1 dan lead 2 kok sama persis. Nah, ini tidak betul juga ini. Jadi kita curiga adanya kelainan lead. Nah, kemudian ini tertukarnya kaki kiri dengan tangan kiri. Maka ada di lead 3 ada P inversi. Loh, gelombang P-nya kok negatif di lead 3. Jadi gelombang P harusnya positif di 1, 2, 3 AVF, AVL itu positif. Yang negatif harusnya hanya di AVR. Nah, ini kok tidak konsisten. Kemudian gelombang P-nya itu harusnya paling tinggi di lead 2. Ya, dia paling mencerminkan dari aksis atrium. Tapi pada kasus ini kok lead 1 yang paling tinggi.
Kemudian aksisnya kalau Anda hitung, loh kok jadi LAD? Nah, dengan kombinasi 3 hal ini, maka kita berpikir bahwa ada kesalahan pemasangan lead. Nah, kemudian ini kesalahan pemasangannya menyilang. Maka kita dapat temukan di sini banyak yang negatif ya. Kita curiganya ini apa ini dextrocardi kah? Ya, AVR-nya positif, ini negatif-negatif semua. Ini kalau dihitung aksisnya menjadi ekstrem aksis. Nah, ini biasanya kita bisa temukan pada dextrocardia. Tapi lebih baik kalau kita suruh EKG lagi untuk pembanding. Nah, ini adalah ringkasan dari yang tadi, masalah teknis, kesalahan peletakan sadapan. Ada mnemoniknya, ada singkatannya reverse. Jadi kalau kita temukan gelombang R yang positif di AVR, itu harusnya tidak betul ya. Maka kita curiga ada kesalahan. Kemudian E, kok ada extreme axis deviation, maka kita curiga ada kesalahan. Kemudian V, very low. Jadi kalau ada yang tadi pseudo asistul, maka kita curiga juga ada kesalahan. Kemudian kok gelombang P, exchange, tertukar, exchange dari amplitudo gelombang P ya. Kok lead 1 kok lebih besar dibanding lead 2, maka kita curiga tertukar. Kok gelombang R progresinya di precordial lead, yang lead dadanya kok tidak normal ya? Kok tidak, gelombang R-nya itu harusnya dari rendah ke tinggi gelombang R-nya. Gelombang S-nya dari dalam ke dangkal. Harusnya begitu progresinya. Lah ini kok jonjing misalnya begini ya. Rendah tinggi terus rendah lagi. Loh ini jangan-jangan ada yang ketukar dari V1, V2, V3, V4, V5, V6-nya ketukar tempatnya waktu merekam. Nah, atau malah terbalik. Yang tadi terbalik total ya. Nah, itu gelombang S-nya dalamnya malah ada di V6. Lah itu kan terbalik. Nah, terus kita curiga ada dextrocardi ya, ada gelombang P negatif di lead 1. Itu juga kita curiga bahwa jantungnya ada di sisi kanan. Tapi tetap saja kalau Anda ketemu itu, yang pertama kali dilakukan adalah di EKG ulang untuk membanding. Kemudian E yang terakhir adalah eliminate noise. Jadi kalau EKG-nya banyak noise-nya, banyak artefaknya, maka disarankan untuk apalagi kita tidak bisa mengidentifikasi gelombang P ya. Nah, itu diulang untuk membanding. Oke, jadi singkatannya adalah reverse. Ini perlu Anda lakukan setiap membaca EKG untuk mendeteksi apakah ada kesalahan peletakan lead, karena sangat mengganggu dalam diagnosis. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu pengukuran irama dan konduksi abnormal. Baik, untuk pengukuran yang pertama kali diukur adalah interval PP dan interval RR. Dengan syarat ya, standarnya adalah kertasnya adalah seperti ini. Ya, 25 mm per sekon kecepatannya, terus voltasenya ada 1 cm per milipo. Dan Anda harus sudah bisa mengulang lagi ya, ini EKG 1, mengidentifikasi mana itu gelombang P, mana PR segmen, mana interval, bisa diamati dalam gambar ini. Nah, interval PP normalnya itu sama dengan interval RR. Jika intervalnya itu lebih dari 1000 milisekon, atau kalau kita hitung per menitnya nanti heart rate-nya atau PP-nya itu, PP rate itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Ya, itu normal. Nah, kalau dia lebih dari 1000 berarti dia heart rate-nya kurang dari 60, maka berarti kardi. Ya, intinya begitu. Kita hitung kemarin dari EKG 1 kita sudah ajari ya cara menghitung heart rate. Ya, bagaimana kalau dia reguler, bagaimana cepat, bagaimana irregular, bagaimana. Nah, jika dia 60 sampai 100 kita bilang normal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian interval PP itu biasanya sama. Kalau tidak sama, jadi PP-nya mungkin lebih cepat atau RR-nya lebih lambat. Nah, ini maka Anda harus deskripsikan
interval PP-nya itu berapa, atau PP rate-nya berapa, atau irama atrialnya itu berapa, dihitung sendiri. Kemudian irama ventrikelnya berapa, dihitung sendiri. Tidak bisa dihitung jadi satu. Tapi kalau dia sama 1:1, maka cukup dihitung RR intervalnya saja atau heart rate-nya saja sudah cukup. Nah, kemudian kita masuk ke interval PR. Yang kita kelainan yang pertama adalah short PR. Jadi dewasa adalah 120 sampai 200 milisekund. Ya, jadi short itu adalah kurang dari 120. Ini bisa ditemukan pada kasus WPW syndrome. Ya. Delta wave. Jadi karena adanya delta wave, ya, ini gambar ini, maka PR segmennya, intervalnya ini jadi pendek. Nah, delta wave ini terbentuk karena aliran listrik yang melewati jalur aksesoris. Jadi dia mau bypass. Harusnya kan difilter di PR interval itu, direm, disortir dulu listriknya supaya tidak sembarangan masuk ke ventricle. Tapi di sini dia bypass. Nah, di sini tidak disortir, jadi langsung aja jalan tol masuk ke ventricle. Nah, di sini maka akan muncul gambaran delta wave. Nah, masalahnya kalau seperti ini, nah itu kalau di sini terjadi aritmia, ada re-entry katakanlah, nah ini bisa terjadi VT. Nah, itu yang berbahaya. Maka Anda sebagai dokter umum wajib bisa mendiagnosis adanya WPW syndrome. Nah, nanti bedanya pattern atau pola WPW dengan sindrom WPW adalah sindrom sudah ada riwayat henti jantung atau dokumentasi adanya VT. Tetapi kalau pola itu belum ada riwayat, jadi hanya baru terlihat dalam EKG saja, itu pola. Kalau sudah ada riwayatnya maka sindrom. Oleh karena itu sekali lagi penting ketika melakukan EKG, memasang EKG, identitas EKG disertai dengan klinisnya. Itu sangat penting dalam interpretasi. Diferensial diagnosis short PR yang lain adalah AV junctional rhythm. Jadi jangan-jangan ini junctional rhythm iramanya. Nah, seperti dicontoh di sini, ya, gelombang P-nya terbalik dan PR segmennya pendek, intervalnya pendek. Nah, ini kita curiga gelombang P-nya ini adalah irama junctional. Ya, PR segmennya ini diakibatkan karena irama junctional. Jadi bukan WPW syndrome tapi irama junctional. Kemungkinan lain adalah ectopic atrial rhythm. Jadi gelombang P tapi sumbernya bukan dari sinus. Jadi mungkin dari ini atrium terlalu dekat dengan AV node, sehingga dia waktu yang ditempuh di AV node juga jadi pendek. Ini gelombang P-nya kecil-kecil dibanding gelombang P normalnya. Nah, yang seperti itu yang kita curiga, gelombang P kecil-kecil kok PR-nya pendek. Nah, ini kita curiga apakah dia ectopic atrial rhythm atau dia junctional rhythm. Bisa dua-duanya. Ya, tinggal kita lihat tanda yang lain. Kalau atrial rhythm, dia rate-nya mesti lebih cepat dibandingkan kalau junctional rhythm. Pak, junctional rhythm dia lambat. Tapi masih banyak. Nanti untuk diagnosis Anda cukup sampai di sini saja. Nah, sekarang kita long PR. Long PR di sini ada kemungkinannya ada 4. Ya, yang pertama adalah AV block derajat 1. PR-nya memanjang lebih dari 2 detik ya, atau 200 milisekund. Ya, di situ kita lihat nomor 1 itu P ke QRS-nya panjang. Nah, kemudian derajat 2 tipe 1 ini ciri khasnya adalah drop beat. Nah, drop beat itu ini gelombang P. Jadi AV block derajat 2 ciri khasnya adalah adanya drop beat. Nanti derajat 2 dibagi 2, tipe 1, tipe 2, tapi dua-duanya punya drop beat. Ini ada drop beat, ini adalah drop beat. Nah, drop beat itu adalah gelombang P tidak diikuti QRS. Jadi QRS-nya missing, hilang. Nah, untuk tipe 1 itu makin lama PR segmennya makin panjang. Nah, disinilah kita nanti ketahuan, oh ini PR-nya memanjang, tapi kok di sini ada yang nggak panjang ya. Nah, itu kita curiga adanya AV block derajat 1. Tapi pada kasus ini PR-nya memanjang ya ini. Ya, karena lebih dari 200 milisekund. Nah, di sini
Kalau yang tipe 2 tetap tiba-tiba hilang, putus. Nah, ini adalah AV block derajat 2. Nah, kemungkinan keempat adalah total AV block atau AV block derajat 3 karena ada AV disosiasi. Nah, di sini kadang kita temukan PR yang pendek, kadang PR-nya menyatu dengan QRS di belakang ini QRS. Kadang PR-nya panjang, ini panjang sekali P terus QRS di sini, QRS. Karena dia berjalan sendiri-sendiri. Nah, pada kasus seperti ini Anda harus hitung P intervalnya berapa, terus QRS intervalnya berapa, ya, atau P rate-nya berapa, frekuensi gelombang P-nya berapa, frekuensi gelombang R-nya berapa. Nah, ini P-nya malah masuk ke dalam gelombang T, ini nggak kelihatan di sini P-nya, nah seperti hilang. Nah, pada kasus ini gelombang P-nya sekitar 70 kali per menit. Sedangkan gelombang QRS-nya ini bradikardi ya. Ini sekitar 40 sampai 50 kali per menit. Jadi memang itu contoh kapan dilakukan pengukuran gelombang P dan gelombang R frekuensinya secara terpisah. Ya, pada kasus total AV block. Ini jelas ya di sini gelombang P dan QRS-nya tidak berhubungan, jalan sendiri-sendiri. Itu adalah total AV block. Nah, nanti untuk gelombangnya R-nya ini bisa macam-macam, namanya escape-nya, gelombang escape, gelombang lepasnya. Nah, di situ kalau dia sempit-sempit kayak gini, escape-nya berarti irama junctional, lambat. Kalau dia sempit-sempit tapi frekuensinya cepat, escape-nya berarti irama atrial. Nah, kalau dia QRS-nya lebar, berarti escape-nya dan jaraknya jauh-jauh, rate-nya dia di bawah 40, maka dia iramanya ventricle. Kemudian kita ngomongin interval QTC. Itu nilai normalnya sudah ada, laki-laki perempuan berbeda, dan cara menghitungnya seperti yang di bawah. Sebagai contoh di situ adalah QTC-nya 480 milisekon. Pakai rumus, sebisa mungkin rumusnya yang Framingham. Pada EKG 1 sudah saya bagi. Kemudian implikasi klinisnya adalah dia bisa mengakibatkan henti jantung mendadak, karena bisa mengakibatkan aritmia maligna yang mendadak, seperti pada contohnya adalah VT, VF, dan torsade de poids. Nah, itu bisa terjadi. Nah, di sini Anda lihat penyebabnya bisa karena obat, bisa karena gangguan elektrolit, bisa karena stroke, bisa karena herediter atau long QT syndrome, bisa juga karena penyakit jantung koroner, ya, miopati karena penyakit jantung koroner. Nah, untuk gambar EKG-nya contoh yang mengalami long QT syndrome adalah pada gambar berikut. Kita bisa lihat, ya, kalau QT itu kita hitung pada gelombang itu yang paling tinggi, gelombang itu yang paling jelas yaitu adalah di V2, paling sering itu paling tinggi dan paling lebar paling jelas di V2. Jadi kita langsung saja ke V2, kita hitung di sini. Di sini dia mengalami prolongasi. Di sini juga bisa kita lihat di V3, di sini tampak ada gelombang U. Gelombang T bertabrakan dengan gelombang U. Jadi seperti ada notch, ada bukitnya, ada cekungannya seperti gunung. Notch, takik, ada takiknya. Nah, ini adalah gelombang T gabung dengan U. Ya, ini adalah long QT syndrome. Ini ya jelas ya, ini gelombang U-nya malah jelas banget. Ya, gelombang U memang lebih jelas terlihat di lead precordial. Kalau di ekstremitas jarang bisa kita lihat. Kita kalau melihat gelombang U, lihatnya di V1 dan V6. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke hitungan durasi QRS. Durasi QRS ini berdasarkan usia, tapi mayoritas pasien kita adalah dewasa ya. Kita yang dihafalkan yang dewasa saja. Normalnya kurang dari 110 milisekon. Nah, kalau dia lebih dari 110 tapi di bawah 120, itu kemungkinannya ini tadi
paling sering adalah incomplete right atau left bundle branch block. Beberapa kasus adalah left anterior fascicular block atau left posterior fascicular block. Ya. Tapi kalau dia lebih dari 120, maka dia kita sebut komplit. Bahkan biasanya yang umum itu lebih dari 140 milisekund, itu jelas sekali. Tapi bisa juga dia merupakan diferensial diagnosisnya adalah irama ventricle atau irama pacu jantung yang ditaruh di ventricle, itu bisa jadi. Atau bisa juga dia LV aneurisma. Aneurisma itu juga kadang mengakibatkan gambaran durasi QRS yang lebar. Nah, ini adalah kriteria komplit RBBB. Ini saya tidak akan jelaskan detail ya. Anda ini tidak perlu dihafal. Ya, ini Anda buka lagi atau print screen untuk bisa menilai adanya komplit RBBB. Tapi secara umum komplit RBBB itu Anda bisa lihat di sini cara cepatnya, yaitu dengan melihat gelombang R ya, di lead 1 dan V1 apakah dominan ke arah positif. Jadi pertama yang kita cari adalah QRS-nya harus lebar. QRS-nya harus lebar. Kalau secara teori memang harus tadi ikut kriterianya tadi dipenuhi. Tapi kalau cara cepatnya kita lihat QRS-nya harus lebar dan positif di V1 dan 1. Nah, di situ maka kita sudah berpikir ini adalah RBBB. Seperti di gambar ini kan seperti itu. Ya. Dan ingat di sini ada gambaran ST depresi ya. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah hal yang normal pada bundle branch block. Kalau pada bundle branch block itu kalau dia naik ke atas maka yang di sini akan jadi depresi. Kalau dia ke bawah maka jadi ST elevasi. Nanti kita lihat yang di LBBB. Ini kalau kriteria incomplete RBBB ya sama persis, yang berbeda hanya yang di sini. Dia kriterianya berubah. Ya. Karena tadi yang kita ketahui incomplete RBBB itu kurang dari 120, lebih dari 110 untuk pada dewasa. Yang lain sama persis. Kemudian kalau LBBB maka kira-kira begini nanti gambarnya. Ini ya nggak usah dihafal yang tadi, boleh dicocokkan. Jadi kalau Anda curiga, maksud saya itu kalau Anda curiga, ini ya di lead 1 kok dominan negatif R-nya ya, maka QRS-nya lebar, maka kita curiga ini LBBB. Nah, baru kita cocokkan ke kriterianya tadi, masuk nggak ke kriteria. Nah, normalnya diskordan atau istilahnya adalah diskordan. Ketika R-nya banyak ke bawah, maka di sini akan defleksi ke atas. Jadi seperti ST elevasi. Nah, pada kasus seperti ini kita nggak bisa ngomong ST elevasi. Kalaupun kita curiga ST elevasi, misalnya pasiennya nyeri dada, maka kita harus masukkan scoring, namanya skor Garbosa. Nah, itu harus kita lakukan scoring. Nah, ini juga ST depresi. Ya, karena defleksinya positif R-nya. Nah, ada jadi tadi disimpulkan ya, kalau RBBB kita lihat di V1-nya, kalau dia positif maka RBBB, kalau negatif maka kita curiga RBBB. Terus kemudian kita masukkan ke dalam rumus atau kriteria tadi. Masuk nggak kriteria? Biasanya masuk. Untuk incomplete yang berubah hanya yang saya lingkari merah, kotakin merah, kotakin merah. Nah, terus ada gangguan konduksi lagi. Di intraventricle yang lain adalah LAFB. Nah, ini syaratnya adalah 1-4 itu harus dipenuhi semua. Ini contoh EKG-nya. Ya, EKG-nya yang mengalami LAFB, ini Anda bisa lihat aksisnya dia bergeser. Terus ada QR pattern di lead AVL. Di lead AVL ada Q-nya kecil, kemudian R ya. QR, nah ini di lead AVL cocok betul. Ya, aksisnya betul -90 sudah betul. Di sini lihat AVF-nya negatif, satunya positif, sehingga jadi minus. Ya. Jadi dia antara -45, -90 atau LAD, aksisnya LAD, left anterior vascular block, aksisnya LAD.
Karena air peak time-nya pada apial, air peak time-nya. Jadi ini harusnya mencong begini. Ya, tapi ini diukur ya. Durasinya juga agak melebar. Jadi ini kalau dihitung ini lebih lebar dibanding normal. Nah, kemudian posterior. Kalau posterior dia aksisnya beda. Aksisnya dia adalah RAD. Yang tadi kalau anterior fascicular block itu LAD, kalau ini RAD. Kemudian ada pattern RS di lead 1. Ini RS, R kemudian S ya, tidak normal. Kemudian di AVL juga begitu, mirip ya. Nah, kemudian QR-nya di 3 AVF. Jadi kebalikan yang tadi kan di lead AVL ya. Nah, sekarang di 3 AVF, ini 3 dan AVF ada QR. Nah, ini kita curiganya ada LPFP. Kalau ketemu seperti ini Anda harus definisikan LPFP. Nah, kelainan aksisnya adalah LAD. Nah, ini tadi LAFB ya kemungkinannya pertama. Kita pikirkan kalau kita ketemu LAD, kita harus berpikir pertama adalah apakah dia LAFB atau bukan. Terus kemudian pada beberapa kasus ya, LVH, LBBB ini bisa terjadi ya, seperti ini, itu bisa terjadi LAD ya, beberapa kasus LVH itu salah satunya LAD. Kalau RAD berarti RVH, kebalikannya ya. Tapi kita berpikir yang pertama adalah apakah dia posterior fascicular block dulu, dan RAD ini pada anak-anak atau yang usia muda ya, remaja atau dewasa muda itu kadang masih ada, karena memang peralihan RAD kalau dilihat di kotak ini, makin muda itu makin aksisnya makin RAD. Nah, nanti makin bertambah usia menjadi 90 derajat. Jadi tadinya 140 atasnya. Jantungnya bergeser. Ini terjadi karena banyak faktor. Ya, salah satunya dari paru-paru dan rongga paru, rongga toraks. Oke, kemudian bizarre QRS axis atau extreme axis atau right extreme axis deviation. Namanya ada banyak. Nah, di sini yang pertama kali dipertimbangkan seperti yang dibahas di awal tadi adalah jangan-jangan EKG-nya salah pasang, kebalik. Tangan kanan dan kirinya kebalik, atau jangan-jangan distrokardia. Nah, tapi bisa juga terjadi pada kasus yang lain, tapi sangat langka. Kemudian lanjutannya adalah kita ngomongin irama dan konduksi. Ya, irama dan konduksi kita sudah tahu sinus normal bagaimana, dan konduksi tadi kita sudah bahas beberapa ya, sudah terbahas sedikit. Nah, pada prinsipnya kita review ulang. Untuk memahami irama dan konduksi, kita ngomongin electrical impulse, sumber listriknya jantung itu. Nah, electrical impulse itu ada pembentuknya adalah pacemaker. Ya. Nah, pacemaker itu ada dua yang betul-betul sejati, pacemaker sejati, yaitu adalah pacemaker SA node dan kemudian AP node. Nah, kemudian ada pacemaker palsu atau pseudo, yaitu adalah atrial, ventricle, dan pacemaker buatan manusia. Nah, di sini untuk pembentukan itu di sini kita ngomongin yang pertama adalah site of origin. Jadi sumbernya dari mana tadi. Kemudian kita definisikan juga rate-nya. Cepat, lambat, atau normal. Kemudian reguler atau irregular. Baru tadi ngomongin konduksi tadi sudah dibahas ya. Di durasi tadi. Adalah seperti ini. Di sinus node terkonduksikan ke AV node enggak? Jadi di sini sinus node kan melewati atrium, tapi karena dia sumbernya di sinus node, maka atrium ini tidak punya pacemaker, jadi hanya dilewati saja. Nah, kemudian direm di AV junction. Nah, ini menjadi PR interval. Ya, nah di sini nanti makanya ada masalahnya di situ kalau ada masalah konduksi di AV junction. Kemudian kalau ada masalah konduksi di ventricle-nya, ya, bundle His-nya itu dan bundle branch block ya, artinya maka akan muncul ini LBBB. Kalau LBBB maka akan muncul ini septal fascicular block. Itu tidak usah dipelajari, tidak apa-apa, tapi yang paling utama adalah anterior dan posterior. Nah, kita ngomongin site of origin. Ini adalah beberapa contoh site of origin ya. Umumnya sumbernya adalah sinus node ya, sinus node. Kemudian yang tidak normal adalah atria ya.
dan sumbernya dari atrium, misalnya pada atrial fibrilasi, atrial flutter, supraventricular tachycardia, prematur atrial contraction, itu sumbernya dari atrium, ya, tidak jelas. Gelombang P-nya tidak normal, bahkan ada yang seperti tidak ada gelombang P-nya, seperti SVT ini, gelombang P-nya terselubung. Kemudian di sini atrial fibrilasi, gelombang P-nya fibrilasi. Nah, kemudian ada junctional, junctional itu QRS-nya syaratnya sempit. Nah, kemudian gelombang P-nya bisa hilang atau tertutup di QRS maksudnya. Kemudian P-nya bisa pendek, PR intervalnya seperti yang kita sudah bahas di awal tadi, atau retrograde, ya, di belakang QRS gelombang P-nya itu juga bisa merupakan junctional rhythm. Nah, membedakannya apa dengan SVT, dengan atrial? Kalau junctional rhythm nanti ngomongin di rate, ya. Junctional itu rate-nya lambat, tidak cepat. Nah, kemudian ventricular tachycardia, ya, sumbernya dari ventricle. Di sini kita bisa ada PVC, ada VT, ada VF. Nah, di sini QRS-nya lebar-lebar. Itulah sumbernya dari ventricle. Nah, kemudian ini rate. Nah, tadi kita ngomongin rate, ya. Di rate ini istilahnya ada 4. Yang pertama adalah accelerated, yaitu adalah kecepatan yang lebih cepat dibandingkan kecepatan normalnya, yang ekspektasi dari sumbernya pacemaker itu. Misalnya dari sinus, maka expected rate-nya adalah 60-100. Tapi kalau dia sumbernya dari AV junction atau junctional, expected rate-nya itu 40-60. Maka misalnya irama junctional itu kita dapat EKG gambarannya iramanya junctional. Junctional, ya. Kok rate-nya 80, maka kita sebut sebagai accelerated. Nah, misalnya ventricle, ya, ini yang ada di dalam kotak merah ini bisa Anda baca ventricle. Jika irama ventricle-nya itu 90 kali per menit, maka disebut accelerated idioventricular rhythm. Tapi kalau rate-nya dia 120 kali per menit, maka disebut ventricle tachycardia. Nah, semua rate yang lebih dari 100 kita sebut tachycardia. Nah, kemudian kalau lebih lambat daripada bradycardia, ya misalnya junctional rate-nya 30, ya itu tidak normal, ya. Jadi junctional bradycardia seperti itu. Sinus rate-nya 50, sinus bradycardia. Kalau VT, ventricle, nggak ada ventricle bradycardia, itu nggak ada. Ventricle itu memang sudah paling lambat, jadi nggak ada bradycardia lagi. Nah, tapi kalau normal, ya normal sinus. Tapi kalau junctional nggak ada istilahnya normal junctional, langsung saja junctional rhythm. Kalau ventricle, ya ventricle rhythm, tidak ada istilah normalnya. Ya. Atau biasanya ditulis sebagai junctional escape rhythm, ya, itu juga bisa. Nah, ini rangkumannya tadi. Kemungkinannya apa saja yang bisa terjadi, ya, pada kasus yang sumbernya atrium, ya. Kalau single eventnya hanya satu PAC, kalau banyak couplet, nah itu nanti akan ada di slide tambahan, nanti Anda baca, ya, kelainan-kelainan irama yang lebih detail dari slide. Saya tidak sampaikan dari kuliah, tapi nanti Anda pelajari mandiri dari slide tambahan, slide ekstra. Nanti saya bisa diakses di My Class. Nah, kemudian yang lain-lain ini bisa Anda baca, ya, baca mandiri. Nah, kemudian regularitasnya ini, ya, ini juga harus dideskripsikan. Ya, ada 3 jenis reguler. Kalau dia reguler, ya, seperti contohnya ini gambarnya SVT, iramanya reguler, ya. SVT itu salah satu syaratnya adalah reguler. Kemudian reguler irregular, ya, ini adalah VPC. Nah, dia satu VPC mengikuti gelombang normal, maka disebut bigemini. Nah, ini dia memiliki pola, dia irregular. Kalau secara teori ini irregular karena tidak sama terus, ya. Tapi dia berpola, maka dia regular irregular istilahnya. Tapi kalau tidak punya pola, seperti gambar di bawah ini, yang ini atrial fibrilasi, yang ini adalah multivokal atrial tachycardia. Nah, ini disebut irregular. Ya, sekarang kita masuk ke dalam morfologi gelombang abnormal. Ya, kita ngomongin gelombang P. Ya, gelombang P normalnya seperti di gambar. Nah, tapi bisa jadi terjadi gelombang P yang tidak normal pada kasus pembesaran atau dilatasi dari atrium kanan.
yang kita sebut gelombang P pulmonal. Syaratnya adalah yang ada di kotak ini ya minimal memenuhi 2 kriteria. Ya. P-nya tinggi ya. Dan kemudian aksis P-nya bisa dihitung sebenarnya. Aksisnya itu ada di kiri. Cara ngitungnya sama dengan ngitung yang gelombang R-nya. Kemudian kalau yang membesar adalah left atrium, maka kita sebut P mitral. Ya, P mitral itu ada takiknya di sini, ya, atau notch ya, notch. Nah, notch-nya ini harusnya lebar. Kalau notch-nya kecil itu bisa saja normal. Nah, white notch itu mengukurnya seperti ini, ya, harusnya lebih dari 0,04 atau lebih dari 1 kotak kecil. Nah, kemudian ada aksis dari gelombang P terminal. Jadi P terminal itu adalah P yang bagian belakang. P bagian belakangnya ini harusnya aksisnya berada di kiri, ya, bukan di kanan. Kira-kira begitu. Nah, ini harus dipenuhi minimal 2. Durasi P-nya juga harus lebar. Nah, ini contoh gambarnya EKG dengan RAE. Nah, RAE ya, di sini pada kasus ini lihat ada P pulmonal. Nah, kemudian ada data lain ya, di sini ditulis aksisnya RAD karena dia dihitung ternyata 110 derajat. Ya, ini kalau mau cepatnya di sini 1 negatif, AVF positif berarti RAD ya. Nah, kemudian di sini sudah membahas tentang RVH, nanti kita akan bahas ya. Ini pada kasus pasien dengan pulmonari hipertensi paru. Nah, ini untuk contoh LAE ya. Dilihat di sini gelombang P-nya ada notch-nya dan dia lebih dari 1 kotak dan ini lebarnya lebih dari 120 ya. Lebih dari hampir 3 kotak lebih. Nah, ini adalah mitral ya. P mitral. Dan di sini bisa Anda lihat PR segmennya jadi lebar ya. Intervalnya memanjang. Nah, ini kita makanya jangan lupa diagnosis juga dengan first degree. Nah, ini pada kasus biatrial enlargement, ada right atrial dan left atrial. Ya, di sini Anda bisa lihat P-nya tinggi dan ada notch-nya juga. Ini adalah contoh EKG yang biatrial. Kemudian kita ngomongin gelombang QRS. Gelombang QRS yang dinilai adalah 3 hal. Yang pertama ada tidaknya kipatologis. Syaratnya kipatologis adalah ini, ya. Q-nya dalam, lebar, dan contagious lead. Jadi jangan berdiri sendiri. Jadi ada kelompoknya. Kalau 1 dengan AVL, V1 dengan V2 atau V3 dengan V4, V5 dengan V6 atau 4 dengan 5 itu juga boleh. Atau 2, 3 dan AVF. Ini inferior, ini lateral, ini anterior. Ya, jadi ada temennya. Nah, gelombang Q yang seperti itu yang kita sebut dengan Q patologis. Nah, kemudian ada nggak RVH, ada nggak LVH? Ini kita contoh yang pertama ada LVH. Di sini Anda akan melihat EKG S itu normalnya di V1 memang ada gelombang S, tapi tidak panjang sekali. Kemudian di V6-nya ada gelombang R, gelombang S-nya sudah nggak ada. Nah, ini juga tidak sepanjang ini. Nah, dari Sokolowyo itu dia membuat kriteria pada tahun 1949 adalah S di V1 ditambah R di V5 atau V6 ketika dijumlah lebih dari 35 mm. Ini untuk screening ya. Screening apakah EKG kita ada LVH atau tidak. Nah, kemudian kalau mau LVH syaratnya harus dipenuhi banyak ya. Paling tidak ini aksisnya LAD ini mendukung juga LVH walaupun tidak selalu. Kemudian bisa juga terjadi LV strain. Nah, ini ketika tekanan di ventricle kirinya tinggi ya, sehingga dia akan menggambarkan gambaran iskemik tapi yang tipe strain ya, dia downsloping di V6. Mungkin kalau ada temannya ya di V5 V6, mungkin juga karena di V6 ya 1 AVL juga bisa mungkin terjadi LV strain ya. Nah, tapi sebenarnya kriteria untuk mendiagnosis LVH itu ada banyak, tidak cuma 1.
Ya, ada di sini bisa Anda baca ya, bisa banyak kriteria dari tahun 1914, 1968. Ini kalau menggunakan hanya lead 1, 2, 3, AVL, AVF, AVR. Ya. Bisa juga dengan ini yang prekordial, ini Sokolo tadi yang kita lihat tadi di sini. Ya. Ada yang lain juga. Bisa juga dengan kombinasi dari dua. Nah, tapi semua tadi betul. Ya. Makin banyak sesuai, jadi kalau saya biasanya masuk dalam 3 kriteria dari ini. Salah satu dari ini masuk sejumlah 3 kriteria. Itu maka saya diagnosis dengan LVH. Yang saya sering pakai yang ini. Ya. Kemudian ditambah yang tadi Sokolo Lyon. Kemudian ditambah satu lagi misalnya kriteria LV strain atau adanya LAD. Nah, itu saya diagnosis sebagai LVH. Tapi hal ini akan berbeda ketika Anda temukan ada left anterior vascular block, maka ada syarat tambahan ini untuk mendiagnosis LVH. Karena bisa misdiagnosis, overdiagnosis ketika kita mendiagnosis LVH kalau tidak memenuhi syarat ini. Begitu juga pada right bundle branch block harus memenuhi salah satu dari syarat ini untuk mendiagnosis LVH supaya tidak overdiagnosis. Kemudian kita lanjut ke RVH. Untuk RVH dia pembesarannya ada di ventricle kanan, maka gelombang ini di V1 Anda bisa lihat di sini sudah muncul gelombang R. Ya. Gelombang S-nya kadang tidak muncul. Ya. Tapi kalau muncul pun tidak terlalu dalam. Nah, tetapi nanti gelombang S-nya malah muncul di V6. Ya. Atau kita sebut sebagai S prominent, S persistent. Nah, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kumpulan tanda untuk mendiagnosis adanya RVH berdasarkan EKG. Nah, terutama juga ditambah nanti dengan aksis ya. Di sini aksisnya akan menjadi ke kanan dan bisa juga ditemukan RV strain dengan mekanisme yang sama dengan LV strain. Sama dengan LVH, banyak kriteria yang sudah ditemukan pada kasus ini, yaitu adalah oleh Myers, Sokolo juga mengeluarkan, kalau memenuhi 3 kriteria sudah dapat didiagnosis dengan EKG sebagai RVH. Ini masih ada lagi, ya. Tinggal pilih. Ya, tadi salah satu contohnya tadi ada di sini, gimana ya? Ini ada pedo amplitudonya kalau tinggi, ini juga kita juga berpikir kombinasi ya, supporting kriteria bahwa ini ada RVH karena RVH biasanya disertai juga dengan right atrial enlargement. Nah, kalau pada pediatrik begini, kalau pada biventricle hipertrofi begini syaratnya. Ini tidak usah dihafal, ya, nanti dibuka saja catatannya kalau menemukan kasus yang curiga ke arah kasus pediatrik, karena pediatrik jarang sekali di EKG. Nah, kemudian kalau biventrikuler harus memenuhi kriteria keduanya, both dari RVH dan LVH, paling tidak masing-masing 3. Dan pada kasus right axis deviation pada EKG-nya ada LVH, dan ini adanya bifasik R atau S di beberapa EKG, ya, misalnya di V4 R-nya tinggi, S-nya juga dalam. Nah, itu kita sudah harus curiga adanya biventrikuler. Nah, maka kita harus lebih jeli, teliti dimasukkan ke kriteria tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke gelombang T dan U. Gelombang T normal sudah ada patokannya di situ. Nah, kalau tidak normal ada istilahnya banyak. Kalau untuk gelombang T ada inverted T, ada deep negative T wave, giant negative T wave, low amplitude T wave, flat T wave, notch T wave, T wave alternance. Ya. Inverted T itu paling sering pada kasus iskemik. Deep negatif, giant negatif T wave itu bisa pada kasus iskemik yang berat, bisa juga pada gangguan elektrolit. Low amplitude T wave atau low voltage itu bisa terjadi pada kasus
efusi perikard, kegemukan, pada wanita juga bisa terjadi, atau bisa pada gangguan elektrolit. Flat T wave juga bisa pada terjadi gangguan elektrolit. Ya, normalnya tidak flat, ya, low amplitude saja, itu masih bisa dianggap normal pada wanita. Tapi kalau dia atau pada orang gemuk, ya, tapi kalau dia flat, nah itu kita curiga adanya gangguan elektrolit. Harus dicek elektrolitnya. Tapi syaratnya harus dipenuhi untuk kita bisa ngomong flat T wave. Notch T wave, nah ini pada prolong QT biasanya. Ya, itu sebenarnya gabungan antara gelombang T dengan gelombang U. Kemudian T wave alternance, jadi gelombang T-nya ada yang tinggi, ada yang naik pada satu carek EKG. Nah, biasanya kita lihat pada V2 panjang atau lead 2 panjang juga bisa. Nah, itu gelombang T-nya amplitudenya berbeda-beda. Itu biasanya ada penanda adanya deteksi aritmia. Jadi itu bisa sebagai pendeteksi. Tapi ini masih diteliti, masih belum terbukti kuat. Ya. Itu bisa terjadi, atau bisa juga terjadi pada kasus tamponade jantung. Cuma pada tamponade jantung yang alternans lebih nyata pada gelombang R-nya, QRS-nya. QRS-nya nanti akan naik turun begini. Ya, itu pada tamponade jantung. Nah, kalau gelombang U normalnya tidak ada pada lead ekstremitas. Kalau abnormal itu jika pada V2 sampai V5 itu Anda temukan gelombang U-nya inversi. Nah, itu tidak normal, itu penanda iskemik, tapi juga tidak kuat, ya. Penanda iskemik yang tidak kuat. Itu tidak normal. Kalau gelombang U kok inversi, tidak normal. Ya. Kalau mau mencari gelombang U di record. Oke, kita lanjut ke segmen akhir, yaitu segmen PR, ya. Normalnya ada isoelektrik, tidak ada depresi di V5 maupun AVR. Jadi kalau ngomongin segmen PR, EKG yang kita lihat adalah utamakan di V5 dan AVR. Ya, di V5 kita mencari adanya ST depresi. Nah, ini pada gambar ini ada ST depresi. Ya. Kemudian kalau di AVR, ST elevasi. Ini gambar ini ST elevasi. Patokannya apa? Patokannya adalah segmen TP. Jadi caranya membuat ngitung depresi atau elevasi itu garis dulu segmen TP-nya. Anda akan menggaris di garis TP ini, garis ini digabungkan dengan garis ini, tarik garis. Nah, terus kita bisa lihat, loh, oh ini lebih rendah, berarti PR depresi. Oh ini lebih tinggi, berarti PR elevasi. Nah, ini biasanya pada kasus perikarditis. Nah, kemudian pada kasus ini elevasi. Nah, ini penting untuk menilai infak miokard. Ya, normalnya tidak depresi, tidak elevasi. Ya. Nah, kemudian ada syaratnya lagi kalau mau bilang ini ST elevasinya adalah ST elevasi punyanya mengarah ke infak miokard. Nah, syarat ini atau ST depresi ya ke arah infak miokard. Nah, syarat ini harus dipenuhi dulu. Ya, berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Nah, syarat ini karena banyak ST elevasi yang ternyata bukan ST elevasinya iskemik, ya, yang kita sebut sebagai ST elevasi early repolarisasi. Nah, terus pada kondisi-kondisi beberapa khusus ya, misalnya ini, ya, ini maka kita bisa deteksi adanya kegawatan. Di sini juga. Ya, ini ngomongin ST elevasi, ST depresi yang kasus khusus nanti dibaca, dipelajari sendiri. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa ST elevasi ini bisa saja terjadi tapi bukan karena iskemik. Ya, namanya early repolarization pattern atau kita singkat ERP. Ya, seperti contoh di sini, syaratnya tidak memenuhi syarat tadi bahwa ST elevasi yang khas iskemik dan tidak ada nyeri dada. Kalaupun ada nyeri dada, dia anginannya yang atipikal, yang tidak tipikal nyeri dada. ST elevasi yang lain masih bisa mungkin terjadi seperti ini, ya, terminal QRS notching, ini QRS luring, ya. Ya, kemudian ini ada Brugada, ini juga bisa terjadi ya. Ini penting karena ini bisa mengakibatkan henti jantung mendadak ya. Gambaran ini saddleback. Seperti pelana kuda naik terus turun gini inversi.
ini khas atau ini juga. Nah, kemudian bisa juga epsilon wave. Epsilon wave ini juga bikin henti jantung mendadak. Ya. Ada ST elevasi yang seperti ini. Nah, ini yang harus Anda nanti pelajari lebih lanjut karena screening penyakit jantung mendadak itu sangat penting. Ada kasus-kasus jantung karena kalau kecolongan, karena biasanya pasiennya tidak ada keluhan, nanti tiba-tiba henti jantung mendadak saja, tiba-tiba kejang gitu, terus jatuh, tidak di RJP, maka dia meninggal dunia. Kira-kira begitu. Maka penting untuk pengetahuan tentang itu. Kita sampai di penghujung acara, penghujung video, ya, kesimpulan, maka kita coba bersama-sama membaca EKG ini. Silahkan Anda coba. Bagaimana measurementnya, pengukurannya ya. Tadi yang diukur ada 5 hal. Kemudian iramanya apa? Kita masukkan 6 step, apakah sinus atau bukan? Coba kita lihat gelombang P-nya. Gelombang P-nya di sini ada gelombang P, ada gelombang GRS 60 sampai 100 kali per menit ya. AV kondaksinya juga 1:1, maka ini adalah normal sinus rhythm harusnya. Konduksinya juga saya kira baik ya, PR intervalnya juga normal. Kemudian QRS durasinya juga, kalau QRS durasinya sebenarnya agak lebar. Ya, nanti kita lihat kuncinya, kita lihat ukurannya berapa. Terus untuk gelombangnya ini ada gelombang tidak normal ya di AVL ini. Tidak normal, ini ada pattern seperti ini. Oh, tadi kita belum hitung aksis ya, 1 dan AVF. 1 positif, AVF negatif. Berarti dia LAD. Ya, dia LAD. AVF-nya lebih panjang daripada lead satunya, berarti dia LAD. Ya, LAD. Nah, karena LAD dengan gambaran ini, mungkin ini adalah gambaran left anterior fascicular block. Ya, ST segmennya bagus, PR segmennya baik, nggak ada masalah. Gelombangnya ya, waveformnya kita lupa tadi nilai, gelombangnya tidak ada key patologis ya, ini ada key, tapi tidak ada temennya. 1 AVL, ada temennya, tapi dia tidak dominan dan key-nya tidak lebar, maka tidak masuk diagnosis key patologis. Itu tadi yang penting ya, tidak lebar dan tidak dalam ya, tidak masuk kriteria patologis. Kemudian gelombang T-nya juga normal, ITC-nya nanti kita lihat di kuncinya, maka kita coba buka ya. Ya, ini dia, ternyata rate-nya betul ya, sekitar 70, PR intervalnya 180. Intervalnya 180 itu berarti ya normal ya, karena belum lebih dari 200. QRS-nya 90 normal, QT-nya 400, harusnya dihitung dengan QT corrected QT ya, dimasukkan rumus. Kemudian aksisnya minus 50, betul, kita tadi curiganya LAD ya, AVF-nya lebih dalam. Kemudian iramanya betul normal sinus. Konduksinya normal, AV normal, IV-nya juga normal. Nah, tapi tadi saya curiga di IV konduksinya ada masalah ya. Ya, left anterior fascicular block. Nah, di sini waveformnya juga ini. Oh ya, ini yang terlewat ya. Ternyata ada poor air wave progression. Jadi di sini gelombang R-nya harusnya sudah tinggi di V. R banding S itu harusnya lebih tinggi. R-nya dibanding S-nya. Nah, ketika terjadi seperti ini namanya poor air wave progression. Ini progresnya lambat, terlalu lambat. Nah, terus kemudian di sini masih ada S persisten. S persisten. Nah, ini juga tidak normal, ada S persisten di sini. Kita juga bisa saja ini curiga adanya RVH. Jadi curiga RVH ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian betul ternyata left anterior fascicular block. Cuma ini tanda-tanda RVH yang lain tidak ada. Harusnya RVH kan RAD ya. Tidak cukup. Kita bisa masukkan kriteria yang lain, dicek. Sepertinya ini sudah dicek. Nah, ternyata tidak masuk, sehingga kriteria RVH hanya dengan S persisten tidak cukup. Paling tidak 3 kriteria dipenuhi. Oke, demikian. Maka kesimpulan interpretasi EKG ini adalah normal sinus rhythm dengan left anterior fascicular block. Baik,
Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.